datang dan yang merindukan hadirat Tuhan dan rindu untuk memandang wajah Yesus Kristus Tuhan kita, mari mendekat dan menyembah kepada Dia. Berikan hati kita malam hari ini untuk menghampiri tahtanya. Kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Semusim berlalu. Tak pernah layu.
kepada kami Tuhan. Mari ya Bapa yang baik, dalam malam hari ini firman-Mu ditaburkan dengan segenap kuasa, dan Tuhan menjangkau, Tuhan menjamah setiap hati kami dimanapun kami berada, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa-Mu mengalir dari studio tempat di Purwokerto ini sampai segala penjuru bagi setiap umat-Mu yang mengikuti doa live streaming malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Kiranya saudara malam hari ini dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, dan berkat kemurahan Tuhan itu terjadi secara luar biasa dan melimpah dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Malam hari ini, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang bahwa bagaimana ketika kita mengalami jalan buntu, bagaimana ketika kita mengalami sesuatu yang gelap dalam kehidupan kita, ketika bagaimana terjadi kegentingan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang bergumul sendirian, ataukah kita sedang bergumul dan menggandeng Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana satu pintu sedang tertutup, seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah mustahil bagi kebanyakan orang. Tapi percayalah saudara, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka pintu yang satu tertutup, Tuhan sanggup membukakan pintu yang lain terbuka. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca kitab Wahyu dari pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 13. Kepada jemaat di Philadelphia, demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, ya, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihimu. Ya. Aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokokuru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara Facebook
ya saudara online, ya saudara yang ada dimanapun berada, hari ini, saat ini saya percaya ketika engkau sedang bergumul hari-hari ini seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka satu-satunya pengharapan yang pasti yang dapat kita andalkan adalah lari kepada Tuhan, ya. Berlari-lari kepada Tuhan, mengejar Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana kita dapat mengejar Tuhan? Ataukah Tuhan itu harus kita kejar-kejar? Nah, saudaraku, bukan masalah kejar-mengejar, tapi bagaimana hidup kita itu melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang itu seringkali salah langkah. Ada banyak orang seringkali mengalami jalan buntu. Ada banyak orang seringkali, ya, salah berpikir, ya. Kalau aku begini, kalau aku begitu. Nah, seandainya aku begini, seandainya aku begitu, maka akan terjadi begini atau begitu. Nah, saudaraku, ternyata hasilnya sama saja. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya merenungkan bagaimana ketika kehidupan kita sedang dalam kekalutan, sedang dalam kekhawatiran, sedang dalam kegentingan, saudaraku. Sehingga untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita bingung, ya, mau lari kepada siapa, mau berkata kepada siapa, mau ngomong sama siapa. Apakah ketika kita mengutarakan sesuatu kepada orang lain itu akan menemukan jawaban, ya, ataukah justru akan menambah kekhawatiran? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sudah ada deadline, ketika sudah ada nota kesepakatan, sehingga itu harus terjadi, ya, di suatu waktu yang telah disepakati, maka mau tidak mau kita harus berjalan melewatinya. Kita tidak bisa menghindar lagi, tapi menjadi persoalan, ya. Saudaraku yang lagi telepon, tolong jangan di konferen dulu. Ya. Ya. Puji nama Tuhan, ya. Masih ada kawan yang masih kontak-kontak, itu puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Berarti masih ada kawan untuk dapat bercerita, ya. Kembali ke bahasan semula, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mau melekatkan hidupnya kepada Tuhan, maka dikatakan seperti renungan kita hari ini, seperti pagi tadi, ya, Tuhan itu setia kepada orang yang setia. Nah, Tuhan itu setia kepada orang yang kepada orang yang setia. Tapi orang yang tidak bercela, orang yang bercela dikatakan, ya, Tuhan, ya, membalas sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Jadi itu yang namanya orang yang melakukan layak mendapatkan upahnya. Jadi apa yang kita kerjakan, itulah yang akan menjadi ganjaran kepada kita, itu sudah ada. Jadi orang yang bekerja itu patut layak mendapatkan upahnya. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa Tuhan akan mengabaikan begitu saja, karena Tuhan itu tahu bagaimana ia bertindak adil dalam kehidupan kita, ya. Tuhan itu sangat-sangatlah adil. Jadi ketika kita menemukan, ya, sedang bertemu dengan jalan yang buntu atau sedang ditutup oleh orang lain, maka di situ orang-orang yang setia kepada Tuhan itu, ya, akan dibukakan pintu yang lain, pintu yang baru, ya kan? Ketika salah satu jalan itu buntu, maka Tuhan akan membuka jalan yang lain untuk terbuka. Dan hari-hari ini, saudaraku, jika engkau
orang-orang yang setia itu, ya, saudara, Pantang menyerah. adalah orang-orang yang sedang diperhatikan secara khusus oleh Tuhan. Jadi jika kita berani melekat kepada Tuhan, menaruh hidup kita di tangan Tuhan, mempertaruhkan hidup kita di dalam keperkasaan tangan Tuhan, maka di situ Tuhan sedang memperhatikan kesusahan saudara dan saya. Seperti halnya nyanyian syukur Daud, ya. Seperti halnya nyanyian syukur Daud, ya. Ketika dia berkata, ya, setelah melewati masa-masa sulit dari pengejaran Saul, ya, dari himpitan, tantangan, tekanan dan pencobaan untuk dibunuh, ya, di situ Tuhan menolong Daud. Sehingga Daud berkata, Tuhan itu memperhatikan kesusahannya. Aku berseru-seru kepada Tuhan ketika aku dalam kesesakan, dan dari baitnya Allah itu, ya, mendengarkan seruanku. Ya. Kemana kita harus lari ketika kita sedang terpuruk? Kemana harus lari ketika kita sedang menemui jalan buntu? Larilah ke rumah Tuhan, ya. Larilah, datanglah ke bait Allah, ya. Untuk apa? Untuk berdoa. Saudaraku yang dikasihi, seperti halnya kasus Hana, ketika dia sedang mengalami, ya, himpitan, tekanan karena keluarganya, ya, karena madunya, ya, menghina dia, menfitnah dia, mengolong-olong dia. Dia pergi ke bait Allah, dia pergi ke rumah Allah untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang bisa membuat hati kita tenang, ya, selain daripada Allah itu sendiri. Larilah kepada Allah, datanglah ke rumah Allah, datanglah ke bait Allah, datanglah ke tempat ibadah, dan di situ berserulah kepada Tuhan. Sebab saat ini kita sedang membaca kebenaran firman Tuhan, ya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yes. Saudaraku, ada banyak kali, ya, kita itu selain mengalami pergumulan secara pribadi, tapi ada banyak kali itu tergantung faktor eksternal, bukan hanya faktor internal saja yang menjadi permasalahan, tapi karena faktor eksternal dari luar sana ada banyak orang yang sedang menutup pintu-pintu berkat saudara. Maka di situ Tuhan akan membela saudara. Jika engkau berlaku setia kepada Tuhan, maka ia juga akan setia. Bukan berarti Tuhan tak akan pernah setia, karena sesuai dengan ketetapan firman-Nya, di situ keadilan Allah berlaku. Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Sementara orang-orang yang berlaku celah, orang-orang yang tidak setia, ya, di situ Tuhan juga akan mempertimbangkan imbalan apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak setia. Di situ, saudaraku yang dikasihi itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Allah tahu apa yang kau kerjakan. Allah tahu seberapa besar usahamu. Allah tahu seberapa besar keinginanmu. Ya, Allah tahu seberapa besar hasil yang kau dapatkan. Ya. Terus di situ dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala usahamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tahu kita punya kekuatan seberapa besar sehingga kita dapat memikul beban dan tanggung jawab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu persis seberapa kita punya kekuatan untuk dapat memikul, ya,
penderitaan dan kesusahan itu, ya, pergumulan dan permasalahan hidup itu. Ya, di sini Tuhan itu tahu. Bahkan Yesus berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu semua memerlukan semuanya itu. Ya, Bapamu di surga tahu akan kebutuhanmu. Walaupun ada pintu-pintu yang sengaja ditutup oleh orang, tapi Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang lain. Amin. Berkat-berkat yang lain, berkat-berkat yang baru. Amin. Untuk mencukupi kebutuhanmu, untuk menjawab persoalanmu, untuk menjawab permasalahanmu, keluar dari masalahmu. Amin. Jika engkau percaya, ya, jika engkau orangnya, ya, mulai detik ini saudara mulai katakan dalam hatimu bahwa aku ini Tuhan. Apapun yang terjadi, semusim berlalu dalam kehidupanmu, ya, katakan, Tuhan, aku mau percaya kedaulatan, otoritas, kekuasaanmu Tuhan. Yes. Engkau sanggup memberkati aku dalam setiap musim, ya, pergumulan kehidupanku. Ya, mulai perkatakan dalam hatimu supaya imanmu bertumbuh, supaya keyakinanmu bertumbuh kuat, supaya imanmu semakin hari semakin, ya, berbuah, menghasilkan buah. Karakter yang baru, keyakinan yang baru, tindakan yang baru, ya, hasil yang baru. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Rupanya tuh Alkitab memberikan satu jawaban bahwa orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Ya. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, tidak mengabaikan Tuhan. Ya, menuruti firman-Nya. Walaupun dengan kekuatan kecil, walaupun dengan modal kecil, tapi ketika berani menaruh harapan itu di tangan Tuhan yang perkasa, yang maha kuasa itu, maka yang kecil bisa Tuhan buat menjadi besar, yang tidak ada bisa Tuhan buat menjadi ada. Yes. Jika engkau orangnya yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang terpilih itu, karena saudara tahu bagaimana menjawab tantangan firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi jerih lelahmu. Ya, Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan dan usahamu. Dan Tuhan Yesus itu tahu seberapa kekuatanmu untuk menjawab, ya, keluar dari persoalan. Ketika kita berani datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pertolongan, ya. Jalan yang baru, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan Yesus sedang membukanya satu persatu. Jika satu keran itu tertutup dan tidak bisa mengalir, maka Tuhan akan buat keran yang baru untuk mengalirkan berkat-berkat yang baru untuk hidup saudara yang setia. Jadilah orang yang setia, jadilah pelaku firman, jadilah orang yang berani menyebut nama Tuhan, mengakuinya di depan umum bahwa engkau adalah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara sedang dibidik oleh Tuhan, sedang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam kehidupan saudara jika engkau adalah orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang yang setia. Berkat itu akan diperintahkan untuk mendatangi hidup saudara. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan.
bukan hanya dipanggil tapi juga orang yang terpilih. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, ya, terkhusus untuk ya Bu Yuli Nurhayati, Pak Victor dan keluarga, untuk Bu Titi di Mipiran bersama keluarga. Kiranya hari-hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hari ini? Jika engkau hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, saya percaya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dengan janji firman-Nya. Tuhan akan menolong menyertai hidup saudara. Jika engkau adalah orangnya, maka engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang bergumul dengan kesusahan dan penderitaan, Tuhan sanggup memberikan kelegaan dan keluar dari kesusahanmu. Ketika engkau sedang menemukan jalan buntu, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru, jalan-jalan berkat yang baru untuk saudara lalui dan saudara nikmati hasilnya. Ya, malam hari ini saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sedang diistimewakan oleh Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang malam hari ini, saat ini sedang bergabung bersama kami. Saya mau berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, saudara yang sedang bergumul dengan rasa lelah, sedang bergumul dengan letih lesu, ya, sedang bergumul dengan kondisi tubuh yang drop. Saat ini saya mau berdoa dalam berkat nama Yesus, ya, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih di dalam berkat nama Yesus. Nama di atas nama, di atas segala nama, ya, nama yang punya kuasa. Amin. Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya dari segala mara bahaya. Amin. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang lemah tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jadilah tahir dalam nama Yesus. Saudara yang sedang bergumul dengan keluarga saudara, saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara, hidup keluarga saudara, hidup rumah tangga saudara, ketika saudara mau membuka hati, ya, dan pikiran untuk Tuhan masuk dalam kehidupanmu dan kehidupan rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau orangnya, taruh dalam hati dan pikiranmu, Tuhan hadirlah dalam rumah tanggaku, Tuhan hadirlah dalam keluargaku. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memulihkan rumah tanggamu, hubunganmu, pasanganmu, anak-anakmu dalam berkat nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, usahamu, ekonomimu, ya, mata pencaharianmu. Saat ini saya berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan memperhatikan kehidupanmu dalam berkat nama Yesus. Karena firman Tuhan saat ini berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu seberapa besar kekuatanmu. Ya, dengan dalih itu kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang kau usahakan. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidup saudara. Dalam nama Yesus, siapapun saudara, ketika engkau sedang bergumul bermasalah, engkau sedang susah, ya, engkau sedang mengalami kekalutan, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya
Tuhan Yesus care dan peduli dengan hidup Anda. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan terjadi begitu saja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, saya percaya berkat Tuhan melimpahi hidup saudara, melingkupi saudara tanpa terkecuali. Selamat istirahat, jumpa di waktu yang sama minggu depan. Haleluya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara. Shalom.